hari yang bahagia ini, samalah itu doa kita itu, Allahumma ja'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Kalau seandainya kau tambah umurku ya Allah sampai besok hidup cukup di 2026 ini, mudah-mudahan umurku itu untuk kebaikan. Seandainya kau cabut pun nyawaku di 2026 ini, cukuplah kematian itu sebagai istirahatku, tinggal seluruh kemaksiatan, sehingga menapaki hidup kita ini tetap tenang. Karena bagaimanapun kalau bapak-bapak naik mobil, kaca spion itu lebih kecil daripada kaca depan. Kenapa? Tatap masa depan, masa yang akan datang, maka sekali saja tengok ke belakang, menengok kaca spion. Kalau seringkali awak menatap kaca spion, yang di depan akan ketabrak, maka apa yang dilakukan, apa yang kekecewaan, apa duka cita, apapun musibah di 2025, tinggalkan itu, maka tataplah masa depan yang akan datang. Kalau umur kita hari ini 50 tahun, tatap 13 tahun lagi sesuai umur Khalid, umur kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Semoga 13 tahun ke depan itu baik semuanya, sehingga kita mati dalam keadaan husnul khotimah, baik di hadapan Allah, baik di hadapan masyarakat, juga baik di hadapan keluarga kita. Begitu kita disolatkan, diminta persaksian oleh Allah, kaum sahabat nantinya, apakah orang ini baik? Baiklah jawabannya mudah-mudahan, dan itu akan memantarkan kita sebagai orang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Agung, Masjid Raya Kisaran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada ba'da maghrib kali ini saya akan membahas hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah definisinya, ta'rifnya, maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, lafaznya dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Al-Qur'an, makna dan lafaz dari Allah Subhanahu wa taala, berpahala kita membacanya. Kemudian kalau hadis qudsi itu makna dari Allah Subhanahu wa taala, dan Al-Qur'an itu dihitung sebagai mukjizat, tapi hadis qudsi tidak dihitung sebagai mukjizat. Pada malam hari ini hadis qudsi yang akan kita baca adalah yaqulullahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tapi tidak terdapat firman Allah ini dalam Al-Qur'an. Kalau dia Al-Qur'an itu sebagai mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW, ta'abbud bi tilawati, dinilai sebagai nilai ibadah ketika membaca Al-Qur'an, tapi ini hadis qudsi ini tidak dianggap sebagai mukjizat. Ini yang datang dari Allah Subhanahu wa taala sebagai ilham kepada Nabi Muhammad SAW, lalu yang menarasikannya secara lisan Nabi Muhammad SAW. Itu hadis qudsi. Sedangkan hadis ma'udifa ilan nabi min qawlin wa fi'lin wa takririn. Hadis itu apa yang disandarkan kepada Nabi secara bahasa, kemudian perkataan Nabi, perbuatan Nabi, apa yang diakui oleh Nabi di antara perbuatan para sahabat, tapi Nabi turut mengakuinya, maka itu juga termasuk takririn Nabi, apa yang menjadi pengakuan Nabi. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat maghrib dan salat isya Masjid Kisaran, Masjid Raya Kisaran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada malam hari ini satu hadis qudsi yang dikatakan oleh Nabi, madama sultani baqiya wa sultani la yanfadu abada. Kata Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya bani Adam, wahai manusia. Kalau di dalam Al-Qur'an panggilan Allah itu ya ayyuhalladzina amanu, kemudian ya ayyuhan nas. Tapi kalau hadis qudsi selalu memakai kata ya bani Adam, memakai kata ya bani Adam. Sultani, jangan pernah takut kepada orang yang mempunyai kekuasaan, orang yang mempunyai kekuasaan. Sultani, selalu kekuasaan, kata Allah Subhanahu wa taala, wa sultan la yanfadu abada, dan kekuasaanku itu tidak pernah binasa. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah ini sudah luar biasa. Kalau kita umat Muhammad yakin dengan sifat 20 wujud kita membawa pemukalafatul hawadisi qiyamah
kudrat iradah ilmu hayat, maka kudrat Allah Subhanahu wa taala lebih layak kita takuti daripada kekuasaan siapapun di dunia ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam, la takhafanna min dzul sultan, jangan pernah takut kau terhadap orang yang mempunyai kekuasaan, madama sultan baqiyan, selama kekuasaanku kata Allah kekal abadi, wa sultani la tanfadu abada, dan kekuasaanku itu tidak akan pernah binasa. Yang kedua, ya bani Adam, wahai anak Adam, la takhsha min dhiqir rizq, jangan pernah kau takut tentang kesempitan rezeki. Wa khazainu mal'ana, sementara kebendaharaan rezeki dari di sisiku mal'ana, terhampar. Wa khazainu la tanasa, kata Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan hadis kursi yang kedua ini, ya bani Adam, la takhsha min dhiqir rizq, jangan pernah kau takut dari kesusahan hidup, kesempitan rezeki, selama perbendaharaanku masih terhampar luas dan tak akan pernah binasa, kata Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang rezeki ini selalu kita salah dalam menilai, seolah-olah kalau bukan karena kehebatan manajemen itu tak menjadi muslim yang beriman, masih berpikir seperti ini. Kalau bukan karena kehebatan ilmuku, kehebatan manajemenku, sehingga aku menjadi orang kaya, maka beda-beda tipis lawak sama korun. Korun utituhu ala ilmi indi, apa yang saya dapatkan hari ini semuanya hasil jerih payahku. Tapi selaku orang yang beriman, orang yang Islam, dan insya Allah akan selamat, kata Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, sopan min rizq, jangan pernah kau takut tentang kesempitan rezeki, madam qazaini mal'ana, selama perbendaharaanku kekal abadi. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 40 tahun umur kita hari ini, masa-masa 20 tahun hebat kita berbisnis, hebat, sampai ada ungkapan orang Jawa, golek mangan sampai lali mangan. Di usia 20 sampai ke 30 begitu, cari makan sampai lupa kita makan, saking kan hebatnya. Tapi ternyata di usia 35 menjelang 40, bisnis kita yang hebat, miliaran, kaya melintir, kita menjadi tajir, dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu kita dapatkan alhamdulillah ala kulli hal. Kalau kita orang yang senang berlimpah kaya raya, intan berlian, mobil beratur di rumah, mudah kita mengatakan alhamdulillah. Tapi bagaimana kalau seandainya musibah datang menghampiri kita? Segala puji bagimu ya Allah. Kalau masih enggan kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin ketika kita dapat musibah, maka keimanan kita tentang hadis qudsi yang kita bahas malam ini masih diragukan. Tentunya segala sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, kalau kita siap dengan takdir ketentuan Allah, maka tidak ada takdir buruk. Sebutkan Allah secara bisnis, selama ini tak pernah sujud ke lantai mau kening itu, tapi ternyata begitu dijatuhkan Allah rezeki yang dapat hanya tinggal makan saja sehari sama istri, atau menjadi kalau sudah orang terlalu banyak kekuasaannya, banyak hartanya, yang ditakutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, muncul korun-korun baru. Apa itu korun? Innama utitu ala ilmi indi,
apa yang kudapatkan hari ini tak lain tak bukan hanyalah karena kepandaianku, kejagoan aku mengatur bisnisku, karena jabatanku. Dijatuhkan Allah, Allah sayang kepada kita sehingga kita tidak sampai seperti Korun. Kalau terlalu panjang kita berpuasa, yang ditakutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pub datang kawan kainan, jatuh kita. Habis non-job, tak punya tempat duduk lagi. Ngabsen pun kadang-kadang masuk, kadang-kadang tidak kalau birokrasi. Tapi ternyata itu Allah bikin kita supaya kita tidak menjadi Fir'aun. Karena orang yang terlalu lama berpuasa itu seolah-olah dia menganggap dirinya menjadi Tuhan. Kenapa? Karena terlalu lama berpuasa sehingga melihat orang lain kecil, tapi tak sadar dia bahwa orang lain juga melihat dia kecil, sama betul, kecil orang. Tapi lupa kita bahwa orang yang melihat kita dari bawah, menengok kita posisi kita di atas, kita pun kecil juga. Itulah dunia. Bapak-bapak yang ketiga, aku ciptakan kehidupan dunia ini. Jangan main Quran, Bapak, tak kucip. Maka wahai Allah Subhanahu wa taala, kuciptakan kau ke permukaan dunia ini sebagai untuk beribadah. Fala tal'ab, jangan kau bermain-main. Wa damantu laka rizqa, dan aku sudah menjamin rezekimu. Fala tat'ab, jangan susah payah, jangan bercapek-capek dalam mencari rezeki, kata Allah. Fa izzati wa jalali, maka demi kekuasaanku dan keagunganku, in radita bima qasamtu lak, kalau seandainya engkau ridho apa yang telah kutentukan kepadamu, arahtu qalbaka wa badanak, aku akan mengistirahatkan hati dan badanmu. Wa kuntu indi mahmuban, dan engkau akan kujadikan sebagai kekasihku. Wa in anta lam tarda bima qasamtuhu lak, dan jika engkau tidak ridho, tidak menerima apa yang telah kutentukan kepadamu, bahwa izzati wa jalali, lagi-lagi Allah bersumpah, bahwa izzati wa jalali, demi keagungan dan demi kekuasaanku, la usallitu alaika dunya, aku akan membuat duniamu memimpinmu, aku akan mempersempit kehidupanmu, kubikin dunia yang mengaturmu. Tarkudu fiha rabbal hadithi fil barriyah, sehingga kau capek mengejar dunia ini sebagaimana binatang buas yang berlari di tengah hutan padang tandus yang capek mencari minum. Tsumma lam yakunu lak illa ma qasamtu lak, sampai saking capeknya kau, tak dapat kau dunia itu kecuali apa yang telah kutentukan kepadamu. Dari hadis qudsi yang ketiga ini, kalau memang betul kita menikmati hidup ini sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah telah menjamin rezeki kita. Tak usah pala bercapek-capek, nikmati saja ibadah, jadikan ibadah itu sebagai tolak ukur bakti kita kepada Allah. Karena bagaimanapun capeknya kau, seandainya macam binatang di gurun pasir yang mencari air minum, berlari ke sana kemari, kata Allah, tak engkau dapatkan kecuali yang telah kutentukan kepadamu. Tapi kalau seandainya kau beribadah kepadaku, aku akan mengistirahatkan badan dan hatimu, sehingga tak capek kali aku. Kalau memang rezeki, kata Allah kaya. Dari kita apa? Dari kita hanya usaha menggerakkan kaki, menggerakkan tangan. Kalau karena kepintaran seseorang menjadi kaya, maka para dosen dan profesorlah orang terkaya di permukaan dunia ini. Kalau gara-gara
kerja keras. Seseorang menjadi kaya, maka kurasa kuli bangunanlah yang paling kaya di dunia. Jam 8 kan sudah sampai, langsung mengaduk semen. Jam 5 sudah siap-siap pulang. Terkadang ada yang pakai lembur, tapi tak kaya-kaya juga. Maka kata Allah, seandainya menjadi kaya rezekimu telah kutentukan, kau tinggal hanya menjalankan usahamu saja. Kecuali kau mengajar dunia ini masih binatang, haus sehaus-hausnya di tengah, lam yakunu illa ma qasamtulak, tak akan kau dapatkan yang telah kutentukan kepadamu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ya bani Adam, khalaqtu samawati wal ardh, aku telah menciptakan langit dan bumi. Walam a'ya bi khalqihi, dan aku tidak pernah malu, tidak pernah lelah, tidak pernah letih menciptakan alam semesta ini, langit dan bumi ini, kata Allah. Ya bani Adam. Kemudian yang kelima, wahai manusia, la tas'alni rizqan ghad, jangan pernah kau tanya tentang rezekimu besok. Kama la atlub minka amalan ghad, sebagaimana aku tidak pernah meminta apa amal ibadahmu besok. Pernah tidak Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah masjid raya Kisaran, Allah menanyakan kepada kita, apa amal ibadah kau besok? Tak pernah. Seandainya kau bawakan pun roti, kata Allah kepadaku, itu sama sekali tak berpengaruh. Wa huwal ghaniyul hamid, Allah itu maha kaya, maha terpuji. Ya bani Adam, inni laka muhib, sesungguhnya aku ini kepada kamu semua sang pencinta. Bihaqqi alaika kulli muhib, maka jadikanlah aku sebagai salah seorang muballigh terkenal Mesir. Dia mengingatkan kepada seluruh jamaah Masjid Al-Azhar bahwa masalah rezeki hidup kita di dunia ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ada di hadis qudsi lain, manusia ini sungguh menakjubkan, kata Allah. Sungguh menakjubkan. Kenapa itu menakjubkan dan mengherankan, kata Allah? Sudah kutentukan bagian mereka, tapi mereka masih sibuk mencari apa yang tidak diketahui mereka, dan itu sudah kutentukan. Tahu Bapak apa rezeki kita besok? Sampai umur kita besok, bahkan nyawa kita pun tak tahu kita hidup lagi kita besok atau tidak. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, itulah kita manusia. Tak tahu kita entah apa yang mau kita kejar di dunia ini. Tak tahu kita bila ruh meninggalkan jasad ini. Tak tahu kita entah bila nafas terakhir dari tubuh kita ini, tapi sibuk betul kita mengejar dunia ini. Kata Allah, kalau kau mau tenang dan jangan tidak capek badanmu, tidak capek hatimu, maka cukup kau beribadah kepadaku, dan ibadahmu itu kau jadikan, pekerjaanmu itu kau jadikan sebagai ibadah, maka aku akan tenangkan hatimu. Oh, jadi Ustaz, tak perlu besok kita ke kantor lagi. Tak perlu lagi kita. Ada dua makom. Pertama makom asbab. Kalau tak kerja awak, tak dapat duit. Kalau tak keluar awak dari rumah, tak dapat duit. Tapi ada makom, kata Syekh Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam, makom yang kedua namanya makom tajrid. Tak pergi dia keluar rumah, tak keluar dia dari rumahnya, tapi datang orang mengantarkan rezeki kepadanya. Makom kita masih makom asbab, yang harus kerja dulu, diengkol dulu kereta itu baru bisa bergerak, baru bisa dapat rezeki awak. Jangan bikin makom tajrid ini. Makjang malam Jumat memang malam barokah. Awal tahun datang Ustadz kami, Ustadz Budi, Pak Kua, Kecamatan Meranti, memberikan dalam kitab Al-Hikam nama makom asbab. Kalau tak keluar awak, tak sebab kerja awak, tak dapat awak rezeki. Ada makom yang kedua, tak perlu keluar awak mencari rezeki, datang sendiri rezeki itu. Eloklah aku untuk di rumah, di atas sajadah ini saja tuh. Allah, 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 Allah. Kata Allah, goblok. Makom kau tak itu. Kata Allah, keluar kau. Pergi kau ke kantor. Pergi kau ke ladang. Piringi sawit kau itu. Masalah panen banyak ton-tonan, aku yang menentukan.
Begitulah kita dalam menjalankan. Lalu bangga diri, lupa diri. Tatallana fi kulli khair. Kalau seandainya kita hidupkan kami ya Allah besok, hidup kami ini akan hilang semua kejahatan dari mata kami. Tak lagi menengok celana pendek, tak lagi menengok pirang rambut perempuan celana pendek, tak lagi menengok pirang rambut perempuan, tak lagi menengok orang yang lain-lain pekerjaan. Maka seluruhnya ajaban li amril mu'min. Orang yang beriman itu sangat wow, amazing, sangat menakjubkan. Di mana dia in asabahu sarra, seandainya yang menimpa dia itu, yang datang kepada dia itu kebaikan, syakar, dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. In asabahu darra, kalau yang menimpa dia itu ternyata musibah, dia akan sabar, bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai ayat Al-Qur'an berbicara, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu, maka dia akan mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala tidak terkira. Apa itu? Mala a'yunur ra'at. Sini nak. Masya Allah, Masya Allah. Oh Masya Allah. Ondak pula dia. Malam a'yunur ra'at. Apa yang tak pernah dilihat oleh mata. Wala udhunun sami'at. Apa yang tidak pernah didengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbi basar, dan tidak pernah terlintas dari pemikiran manusia. Apa itu? Balasan terhadap orang-orang yang sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya balasan bagi orang yang sabar itu tanpa ada perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya sabar itu berat Ustaz, sabar itu berat lah. Kalau seandainya berat, kalau karena beratnya lah makanya balasannya adalah surga. Tapi kalau seandainya sabar itu ringan, kata Ustaz Somad, balasannya tak surga. Apa itu? Kipas angin, mengembus-ngembus awak saja. Karena saking beratnya lah sabar itu, maka payah kita dalam melaksanakannya. Kalau mami bilangkannya, oh sudah mati, omak kawan awak datang awak takziah, sabar yo. Padahal yang matian omak ini Ustaz. Oh Ustaz, kalau seandainya bilang Ustaz, sabar Ustaz yo, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hafalan dia daripada awak. Hafalan dia dari awak ayat Al-Qur'annya, hafalan dia dari awak hadisnya. Tapi begitu kita katakan sabar, satu hari itu ketika meninggal omaknya, meninggal ayahnya, ternyata ayat dan firman dan hadis itu hilang dari kepalanya. Yang terbayang dia adalah wajah orang tuanya, wajah omaknya, wajah ayahnya. Datanglah kita. Maka perintah agama mengatakan wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Datang pula lah jamaah Masjid Raya ini di poluknya Ustaz. Di poluknya Ustaz kuat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di poluknya Ustaz kuat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan akan kembali kepada Allah jua. Kuat balik Ustaz. Itulah sakinkan berat-beratnya sabar. Kalau model-model Ustaz tak sabar menghadapi musibah ini, datang awak berkunjung kepada musibah, sabar ya. Karena tak kaya ini. Kalau sobat mati kau gila kau mungkin. Tapi karena kita orang yang beriman, in asabahu sarra, kalau ditimpa diberikan Allah kebahagiaan, syakar, dia akan bersyukur. Asabahu darra, kalau seandainya ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala musibah, dia akan sabar, bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Raya Kisaran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka singkat hidup ini. Yang paling berat itu apa Ustaz? Sabar. Di mana-mana pun sabar. Sudah sempurnalah awak rasa ekonomi awak. Mau awak sempurnakanlah lagi melaksanakan ibadah haji, daftar tunggu haji 20 tahun. Mau awak sudah ada duitnya di tangan, hendak melaksanakan menyempurnakan rukun Islam yang kelima, kira-kira menjadi diukur Rahman, diukur Nabi, ke kota Makkahul Mukarramah, Madinatul Munawwarah. Itu pun harus sabar. Menunggu antrian 20 tahun. Tak sabar dia umrah dia.
Lewat 20 tahun, yang penting sampai aku ke Mekah. Sampai di Mekah, tak diuji kesabaran kita. Makin diuji. Di mana ujiannya Ustaz? Di pesawat kedinginan. Kawan semua pakai selimut, awak tak pandai berpesawat, tak berselimut datang perang jadi. Sampai di hotel begitu juga, diputar-putar orang tuh. Rupanya minta baksis supaya sampai ke muka hotel. Sampai di hotel begitu juga, satu hotel rupanya sama orang Jordan, sama orang Afrika, sama orang Syria. Pergi. Sekarang orang Indonesia yang koci ini, ketunduklah, sabarlah. Ondak diangkat tinggi-tinggi kain ihram, awak sedang berihram berhaji, tak boleh. Maka hidup ini konsepnya semua sabar. Udah berangkat sampai waktu di mana Armuzna, Arafah, Mina, Muzdalifah, 5 hari berturut-turut dari mulai 8, 9, 10, 11, 12, 13 sampai Naparsali. Begitu bergerak dari hotel menuju Padang Arafah, di Padang Arafah menuju Muzdalifah, bermalam, bus terlambat datang, berpanas-panasan. Kalau tak berpanas-panasan, kalau tak sabar awak, tuh mau disikukan kawan. Padahal kain ihram di badan. Ketika kain ihram di badan, wala rafasa, wala fusuqa, wala jidala fil hajj. Tak boleh berkata-kata kasar, tak boleh berkata-kata jorok, tak boleh mengupah, memaki, tak boleh. Fil hajj, dalam pelaksanaan ibadah haji. Sabarlah. Apa intinya? Sabar. Maka balasannya semua kata Allah. Kembali kepada hadis kursi kita, la tas'alni rizqa. Jangan pernah kau tanya tentang rezekimu besok. Kama la atlub minka amalan ghad. Sebagaimana aku ni Tuhanmu tak pernah meminta apa amal ibadahmu besok. Tahu bapak apa dapat bapak besok? Tahu bapak masih hidup kita besok? Tak tahu kita. Maka jalani hidup ini semua bismillahirrahmanirrahim karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana Ustaz? Kalau keladang kami itu apakah ibadah itu hanya sholat di masjid saja, berjamaah di masjid raya? Tidak, bah. Pigi wa masjid raya? Tidak, bah. Pigi wa engkau kata itu keladang, maka buka hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kam min amalin yatasawwaru bi surati amal dunia, berapa banyak amal ibadah berupa amalan dunia, hendak mencari duitnya, Pak. Yasiru di amalil akhirah, berubah di amalan dunia itu menjadi amalan akhirat di husnul niyah, karena sebab baiknya niat. Billahi azim. Berangkat aku dari rumah ya Allah, tawakal aku dengan namamu yang agung yang mulia ya Allah. La haula, tak ada daya wala upaya kecuali engkau ya Allah. Berangkat. Berangkat, pulang. Tapi Ustaz, kami PNS ini sudah berjatah sebulan sekali, masuk Brimo, sudah setengah. Gimana lagi kata Allah rezeki itu? Rezeki itu tak hanya berbentuk masuk saldo ke rekening kau, dikasih Allah pun kesehatan di kau, pergi kau berangkat dari rumah sampai ke kantor tak tabrakan kau, tak terlanggar kau anak kucing, itu juga rezeki. Maka segala sesuatunya syukuri karena Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya wa kam min amalin, berapa banyak pula amal dunia itu, amal akhirat kita, yasiru bismillah, karena buruknya niat awak. Maaf, izin aku kaya dulu semua. Berangkat awak dari masjid, biar nampak orang alim, pasang jubah sikit, masukkan ban, sepanjang jalan Allah. Astagfirullah, la ilaha illallah. Tapi karena ingin dipuji orang, jadi uak pengurus masjid yang alim, itu juga salah. Maka seandainya pergi pun kita beramal ke amal dunia, setiap cangkul yang kau cangkulkan ke tanah itu akan bertasbih di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan niatmu, karena kau ingin menghidupi anak dan istrimu sampai menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Tak panjang-panjang kita hidup di dunia ini, satu target kita adalah kembali ke kaji kita waktu sekolah Arab dulu di kampung-kampung. Apa itu Ustaz? Bapak-bapak, ibu-ibu semua hafal
raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Sehingga nanti, ya Allah, aku ridho ya Allah bahwa Engkau adalah Tuhanku, bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan, dan agama Islam ini adalah agamaku. Sehingga dengan kebiasaan kita mengejar derajat maradatillah, keridhaan dari Allah, sudah tak ada daya. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kenapa begitu, Ustaz? Karena pertanyaan mungkin nanti di dalam marabbuka, siapa Tuhan? Maka jawabannya yang pas adalah raditu billahi rabba, aku ridho bahwa Allah adalah Tuhan. Man nabiyuka, siapa nabimu? Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, Nabi Muhammad itu adalah nabiku. Ma kiblatuka, mana kiblatmu? Jawaban kita juga Ka'bah. Ma imamaka, siapa imamu? Jawaban kita Al-Quran, dan bahwa agama kita adalah agama Islam. Sampai akhirnya nanti setelah kita amalkan amal ibadah kita ini, mudah-mudahan pertemuan kita ini juga dicatat Allah sebagai jalan menuju datangnya begitu tersenyum dan tawa. Di saat itu pula lah roh keluar dari jasad, dibawa oleh malaikat Israel menghadap Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurasa cukup sekian pengajian kita pada malam Jumat yang berbahagia ini. Mudah-mudahan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering-sering kita mengamalkan raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabi wa rasulah, sehingga amal ibadah kita menghantarkan kita sebagai tamu Allah sampai akhirnya nanti. Apalah kata Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Apa jiwa tenang itu? Tak memikirkan hiruk pikuk dunia ini lagi. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah kau ke golongan hambaku, maka masuklah kau kepada surgaku yang telah kujanjikan untukmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanya jawab, Pak? Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa faqqihna fid din wa 'allimna ya Allah ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma rabbal hilli wal haram wa rabbal mash'aril haram wa rabbal baitil haram wa rabbal zamzam wal maqam. Abligh li sayyidina Muhammad minna salam. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Safwatullah, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Sampai rahimin. Warzuqna ziyarata baitikal mu'azzam. Kau berikan juga rezeki kepada kami ya Allah, untuk berziarah ke rumahmu yang mulia di Makkahul Mukarramah, Masjidil Haram. Warzuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram, dan menziarahi nabimu di kota Madinah Al-Munawwarah, Masjid Nabawi, ya arhamar rahimin. Sebelum engkau panggilkan, engkau lepaskan ruh dari jasad kami ini Allah, setidaknya engkau berikan kesempatan kepada kami Rahman untuk berziarah kepada makam nabimu itu, ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam wa barik alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna minkum taqabbal. Tak datang Pak juga. Haji Irwan Syahbudi Lubis, SHIMA. Haji Budi aja lagi lah. Bang, Mak, duka aku ini nah.
Ya, Jalan. Oh, iya. Oh, boleh, boleh, boleh. Hampir lupa pulang.